atas kelulusannya. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, menanjak ke acara yang kita rindukan, yaitu arahan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, sekaligus menutup acara Sekolah Etik Indonesia. Kepada Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid MA, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan khairul anam mualliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim alladzi qala fi ihda ahadithihi idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah falyaghrasha. Yang kita hormati dan selalu kita doakan para pimpinan kita, baik di Lemhanas, Bapak Gubernur Lemhanas, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo, seluruh staf dan seluruh instruktur dari Lemhanas yang telah berkenan untuk kerjasama dengan Dewan Syariah Pusat DPP Partai Keadilan Sejahtera menyelenggarakan Sekolah Etik Indonesia. Yang saya hormati Ustadz Kiai Haji Dr. Surahman Hidayat LCMA, Ketua Dewan Syariah Pusat DPP PKS dan juga sekaligus Ketua Mahkamah Partai dari Partai Keadilan Sejahtera, seluruh jajarannya, dan tadi Ustadz Iman Santoso, Ketua Panitia, dan seluruh jajarannya yang semuanya saya hormati, dan tentu kepada seluruh para narasumber dan atau para instruktur yang bisa hadir pada kesempatan penutupan pada pagi siang hari ini, dan seluruh para instruktur yang tidak bisa hadir, kita sampaikan semuanya jazakumullah khairan dan terima kasih. Juga kepada seluruh peserta, subhanallah luar biasa, peserta sekolah etik yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera, luar biasa. Sejak dari awal kehadiran sangat-sangat spektakuler, sampai sekarang ditutup. Yang ada di tercatat di sini atau tertulis di sini ada sekitar 300-an anggota partisipan. Bukan 300, 500-an, 500 partisipan lebih. Dan itu kalau disampaikan ke Muri, saya yakin bisa dapat rekor Muri ini, Ustaz. Jadi peserta terbanyak sekolah etik se-Indonesia melalui jalur virtual. Jazakumullah khairan, luar biasa. Tentu sekali lagi kita semuanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu memudahkan bagi Partai Keadilan Sejahtera beserta para pimpinannya dari pusat hingga ke daerah untuk terus melaksanakan program-programnya, termasuk kali ini adalah melakukan salah satu program yang harusnya dilaksanakan oleh setiap partai, yaitu melakukan pendidikan politik bagi warganya. PKS selalu memberikannya seperti pada kali ini, dan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Surahman dan seluruh jajaran di Dewan Syariah yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa, dan ini merupakan yang pertama di PKS dan juga pertama di partai-partai yang diapresiasi bahkan tadi oleh beliau Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo menyebutkan bahwa ini ada inisiatif yang bagus yang diprakarsai oleh PKS. Mudah-mudahan menjadi sunnah hasanah. Dan kalau sunnah hasanah, maka tradisi baik ini Rasulullah menyampaikan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujuri syai'an ila yaumil qiyamah. Barakallahu fikum wa hani'an lakum. Kemudian juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan
dilaksanakannya kegiatan pada pagi hari ini dan hari ditutup hanya menegaskan kembali realisasi dari apa yang diharapkan oleh beliau Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas, tentang komitmen PKS untuk betul-betul jujur, betul-betul serius, dan betul-betul melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan, apa yang telah menjadi kesejarahan dari founding fathers, bahkan saya sebut juga founding mothers, Pak Agus Wijoyo. Saya selalu menyebutkan ungkapan selain daripada bapak bangsa, juga ada ibu bangsa. Karena kita bukan bangsa LGBT, ada bapak, kemudian ada anak tanpa ada ibu. Kita ada ibu bangsa. Di sana ada Roro Sukaptina, anggota BPUPK, di sana ada Mr. Maria Ulfa Subadio, anggota BPUPK, di sana juga ada Ibu Fatmawati, di sana ada begitu banyak perempuan yang terlibat. Jadi para founding fathers dan founding mothers yang telah menghadirkan Indonesia ini, PKS sangat memahami dan sangat berterima kasih, sangat mensyukuri. Dan apalagi terpatrikan di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar, sebuah ungkapan yang luar biasa amat sangat gamblang, bahwa kemerdekaan di Indonesia ini bukan karena tiban dari langit, bukan karena pemberian penjajah, bukan karena kasihanan daripada para penjajah, bukan juga pemberian daripada negeri-negeri komunis. Indonesia ini adalah merdeka karena dinyatakan, disepakati oleh 9 anggota BPU, 9 anggota Panitia 9, diterima oleh BPUPK, dan tetap ada, diterima oleh PPKI, dan abadi sampai sekarang karena MPR pada periode 2002 atau 99-2002 menyepakati bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa dilakukan perubahan. Dan di alinea ketiga ungkapannya sangat gamblang, yang menandakan, dan disitulah PKS dari dulu terus melaksanakan prinsip ini. Ungkapannya sangat-sangat terang benderang, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan, berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi PKS memahami betul bahwa Indonesia merdeka adalah disebut oleh NU sebagai Darussalam, negeri kedamaian, negeri perdamaian. Juga disebut oleh Muhammadiyah sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, negeri kesepakatan, negeri kesaksian di mana kesepakatan itu bisa dilaksanakan. Karenanya sejak dari awal, memang ketika PKS sekarang ini menggelar Sekolah Etik Indonesia, sesungguhnya adalah penegasan tentang apa yang selama ini sudah dilakukan oleh PKS. Dan itulah yang penting untuk juga selalu disegarkan ingatannya kepada seluruh kader dan pimpinan PKS dari pusat hingga ke daerah. Bahwa kalaupun sekarang ini Sekolah Etik Indonesia diselenggarakan, bukan berarti kemarin PKS menyelenggarakan partainya tanpa etika. Dan apalagi tanpa etika, kesyukuran atas Indonesia yang adalah negeri kesepakatan, Darul Ahdi Wasyahadah. Karena tadi kalau beliau Legend Agus Wijoyo menyampaikan bahwa sejak tahun 2001 telah terjadi sebuah kolaborasi sangat bagus. Lemhanas mengundang kader PKS untuk menjadi peserta kursus Lemhanas, PKS mengundang dari Lemhanas untuk menjadi narasumber, dan begitu seterusnya. Maka sesungguhnya sejak tahun 2001 juga PKS sudah mempunyai wakil di DPRD, mempunyai wakil di DPR, bahkan mempunyai berikutnya nanti pada periode berikutnya mempunyai menteri, mempunyai gubernur, mempunyai bupati wali kota, bahkan mempunyai wakil ketua DPR, bahkan mempunyai ketua MPR. Dan sepanjang waktu itu, baik di tingkat nasional sebagai pimpinan MPR, maupun di tingkat daerah sebagai anggota DPRD, ketua DPRD, menjadi wali kota, menjadi bupati, tidak ada satupun kebijakan atau ungkapan atau laku politik dari PKS yang bisa diartikan sebagai bertentangan dengan Pancasila atau kemudian layak untuk dalam tanda kutip diklasifikasi sebagai anti Pancasila. Sebaliknya, semuanya dilakukan sesuai dengan koridor yang telah kita sepakati dalam konteks yang kemudian MPR menyebutnya sebagai 4 pilar MPR RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan bahkan perlu juga disampaikan bahwa kalaulah itu salah satu tolak ukur terkait dengan wawasan kebangsaan,
terkait dengan bagaimana kita menghadapi ancaman-ancaman ke depan, maka MPR yang pertama kali melakukan sosialisasi terhadap putusan-putusan MPR, yang di dalamnya ada yang terkait dengan masalah pembukaan Undang-Undang Dasar, di sana ada Pancasila, di sana ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, di sana ada NKRI, di sana ada Bhinneka Tunggal Ika, dan seluruh dinamikanya, maka sosialisasi itu pertama kali diselenggarakan oleh MPR yang ketuanya adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Jadi dengan demikian maka yang diselenggarakan oleh DPP PKS sekarang ini, yaitu penyelenggaraan Sekolah Etik Indonesia, adalah menyegarkan, menegaskan, menguatkan, agar apa yang kemudian disebut sebagai Indonesia tumbuh, Indonesia tumbuh dan kemudian menjadi Indonesia yang maju, ya, betul-betul adalah Indonesia yang tumbuh, dan kemudian tumbuhnya ini adalah tumbuh dengan cara yang sungguh-sungguh, ya, supaya dengan cara itu maka kita betul-betul menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah dengan kejujuran yang sejujur-jujurnya, sehingga tumbuh kita, Indonesia kita yang tumbuh itu, tumbuhnya betul-betul menjadi tumbuh yang tangguh. Tumbuh dan tangguh itu akan betul-betul bisa dilaksanakan kalau kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang disepakati oleh Bapak Bangsa, Ibu Bangsa, diwariskan pada kita semuanya. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya. Dan untuk itulah karenanya, sekali lagi, ketika Sekolah Etika Indonesia ini diselenggarakan sejak bulan April hingga sekarang ini, sepanjang waktu itu juga sesungguhnya PKS, di tingkat DPP maupun juga di tingkat fraksi di DPR-nya, melaksanakan nilai-nilai yang secara normanya diajarkan, diingatkan melalui Sekolah Etik Indonesia. Kalau kemudian Sekolah Etik Indonesia ini kemudian mengajarkan tentang etika kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara, berkonstitusi, berundang-undang, dan lain sebagainya, maka DPP melalui Presiden Partai Keadilan Sejahtera memberikan satu guidance bagaimana nilai-nilai itu betul-betul dilaksanakan. Itulah karenanya bila demikian juga yang dilakukan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera di tingkat DPR, di tingkat pusat. Sepanjang waktu sebelum April sampai sekarang dan selanjutnya akan melaksanakan nilai-nilai yang secara norma diajarkan melalui kursus Sekolah Etik Indonesia ini. Karena kalau kita bicara tentang Pancasila dan dikaitkan dengan bagaimana norma dan atau ajaran atau prinsip dalam Pancasila itu dilaksanakan, kita akan dapatkan bahwa Presiden Partai Keadilan Sejahtera pada periode-periode tersebut melaksanakan apa yang disebut dengan silaturahim kebangsaan dan silaturahim keumatan. Bertemu dengan tokoh-tokoh dari seluruh partai politik, dari partai politik yang nasionalis kebangsaan maupun juga partai politik yang nasionalis keagamaan. Saya tidak menggunakan istilah nasionalis dan agamis, karena itu adalah dikotomi yang sekuleristik yang tidak sesuai dengan warisan yang telah diberikan oleh bapak-bapak bangsa. Karena kalau istilahnya adalah nasionalis dan agamis, menjadi dikotomik, seolah-olah kalau nasionalis tidak agamis, dan kalau agamis tidak nasionalis. Saya lebih menggunakan istilah nasionalis kebangsaan dan nasionalis keagamaan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera beserta pimpinan daripada DPP dan bahkan juga mengikutkan fraksi menyelenggarakan silaturahim kebangsaan, silaturahim keagamaan, bertemu dengan seluruh partai dan juga bertemu dengan ormas-ormas keagamaan dari ragam-ragam ormas yang ada di Indonesia ini. Itu menandakan betapa kemudian Pancasila betul-betul dihayati dan dilaksanakan. Ketika kemudian banyak orang sangat mengkhawatirkan akan terjadinya persekusi dan atau penodaan atau pengancaman terhadap tokoh agama, ustadz, kiai, simbol agama, termasuk juga masjid dan musola, dan terakhir kemarin dibakarnya mimbar di Masjid Raya di Makassar. Sebelumnya di Batam ustadz dikejar-kejar oleh orang yang nanti mengaku sebagai PKI pada ustadz ini sedang memberikan kajiannya. Di Tangerang bahkan seorang imam masjid, seorang ustadz selesai mengimami sholat maghrib keluar dari rumahnya, dari musola,
ditembak hingga kemudian beliau wafat. Banyak orang mengkhawatirkan. Maka PKS adalah termasuk partai yang sangat vokal menyuarakan pentingnya sila pertama diamankan dengan ketika Indonesia betul-betul melaksanakan kewajibannya melakukan pelindungan terhadap agama-agama, simbol-simbol agama dan tokoh-tokoh agama dari agama apapun. Dan untuk itulah karenanya di fraksi pun disiapkan satu rancangan undang-undang tentang perlindungan agama, tokoh-tokoh agama, dan simbol-simbol agama dari seluruh agama yang diakui di Indonesia. Ketika kemudian ada kekhawatiran, dan sekarang kita berada di bulan September, kekhawatiran akan bangkitnya kembali bahaya laten PKI, maka sesuatu yang bertentangan dengan sila pertama dari Pancasila itu, PKS juga bagian daripada yang membersamai ormas-ormas dan tokoh masyarakat, warga bangsa, mengingatkan kembali akan bahaya laten daripada PKI. Bukan hanya mereka melakukan tindakan kudeta, bukan hanya mereka membunuh para ulama dan merusak dan atau membakar pesantren, tapi mereka juga akan mengganti ideologi negara Pancasila diganti dengan komunisme, sebagaimana ideologi mereka dan sebagaimana dinyatakan oleh tokoh-tokoh mereka. PKS dengan demikian maka posisinya sangat jelas. Kita mengawal dan melaksanakan Pancasila, sila pertama dengan sangat gamblang. Demikian juga dengan sila yang kedua. Ketika banyak orang mengkhawatirkan tentang keadilan hukum yang tidak tegak dengan baik, maka dengan Sekolah Etik Indonesia ini diajarkan juga tentang pentingnya kita betul-betul menghadirkan keadilan. Supaya dengan cara itu maka hukum bisa hadir dengan tegak. Dan untuk itulah karenanya PKS berkali-kali mengkritisi dan menuntut dan mengingatkan pentingnya tegaknya keadilan hukum, tegaknya peradaban. Karena kita paham betul bahwa bila suatu negara maka hukumnya tidak adil dan tidak tegak, maka dikhawatirkan negara itu akan rontok dan negara itu akan bubar. Dan kita tidak ingin Indonesia yang merupakan warisan perjuangan daripada bapak bangsa dan ibu bangsa, termasuk perjuangan para ulama dan habaib, kemudian menjadi rontok, menjadi rusak, menjadi hilang, karena tidak tegaknya keadilan hukum. Tentang NKRI atau tentang persatuan Indonesia, PKS juga adalah bagian yang terus amat sangat vokal menyuarakan tentang pentingnya Indonesia dijaga, menolak segala bentuk separatisme, menolak segala bentuk apapun yang kemudian bisa memecah belah anak bangsa. Itulah karenanya PKS sangat vokal untuk mengkritisi tentang masalah UPM, mengkritisi agar betul-betul negara hadir menyelamatkan Indonesia dari gerakan separatis yang merongrong kedaulatan Indonesia. Juga mengkritisi tentang bagaimana sikap Indonesia terkait dengan masalah konflik di Laut Natuna Utara, atau yang terkait dengan masalah kapal-kapal perang yang lalu lalang yang ada di sana, yang dikhawatirkan seperti yang tadi diingatkan oleh Pak Letjen Agus Wijoyo, kondisi yang bisa menghadirkan masalah bagi keamanan Indonesia dan juga bagi kedaulatan Indonesia. PKS sangat vokal untuk kemudian meneriaki hal itu. Mengapa? Karena sekali lagi etika berbangsa dan bernegara Indonesia tidak menerima bila Indonesia dicabik-cabik, dipecah belah dan dibiarkan tercabik-cabik dan terpecah belah. NKRI harus tetap dijaga. Persatuan Indonesia karenanya harus tetap dijaga. Untuk itulah karenanya PKS juga menolak pembelahan yang terjadi akibat daripada pemilu 2019 dan pemilu 2014. Karena terjadinya pembatasan dengan presidensial threshold yang 20% itu. PKS menolak pembelahan ini dan karenanya PKS menegaskan agar presidensial threshold itu dikoreksi, diturunkan. Kalaupun tidak 0%, maka minimal seperti yang telah terjadi pada waktu Pilpres tahun 2004 dan Pilpres tahun 2009. Di mana kemudian presidensial threshold diberlakukan. Tetapi kemudian bisa menghadirkan keadilan di mana banyak tokoh bisa dihadirkan, banyak kader-kader bangsa yang hebat-hebat bisa dimunculkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, dan terutama sekali tidak terjadi pembelahan. Dan inilah yang harusnya selalu bisa kita wujudkan. Ketika kemudian kita bicara tentang sila yang keempat, keraayatannya dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, PKS membuktikan bahwa sejak dulu dan sampai sekarang dan seterusnya, PKS akan membasiskan pada prinsip tentang permusyawaratan dengan hikmahnya untuk bisa menghadirkan nilai-nilai dan laku politik yang betul-betul membawa manfaat dan maslahat. Dan kita bersyukur bahwa dengan bermusyawarah yang baik, PKS dalam usianya yang belum sangat lama atau belum tua, barulah sekitar 21 tahun, ya. Ketika kemudian PKS dalam usianya yang belum lama ini, dia sudah bisa melakukan begitu banyak jenis permusyawaratan, termasuk juga penggantian presiden partai. Dan PKS dalam rentang waktu yang pendek ini sudah mempunyai presiden lebih dari 8 presiden. Itu menandakan sekali lagi bahwa
Prinsip sila keempat betul-betul dilaksanakan dengan maksimal supaya kita bisa menghadirkan kontribusi yang maksimal bagi bangsa dan negara. Yang terakhir tentu sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PKS sangat mengkritisi terjadinya kesenjangan ekonomi, terjadinya ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. PKS menghendaki agar betul-betul kita ingin Indonesia yang tumbuh, yang tangguh ini betul-betul kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Di antaranya ketika kita betul-betul secara etika bertanggung jawab untuk menghadirkan realisasi daripada sila yang kelima. Dan apalagi sila kelima itu, kalau kita baca di dalam pembukaan undang-undang dasarnya, dia tidak sekedar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi dimulai dengan satu ungkapan yang sangat imperatif, yaitu serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kesungguh-sungguhan inilah yang diupayakan oleh PKS. Karena tidak aneh bila sejak dari dulu sampai kemarin Presiden PKS datang ke Madura, sebelumnya juga anggota DPRD PKS Jawa Tengah juga, mereka sangat empati dengan para petani yang mendapatkan kesusahan, kesulitan akibat anjloknya harga-harga barang, anjloknya harga beras, gabah, anjloknya harga cabai, anjloknya harga garam. Presiden PKS dan anggota DPRD PKS Jawa Tengah membeli garam petani, membeli cabai petani dengan harga yang jauh di atas harga pasar, dan kemudian membagikannya kepada para petani secara gratis. Dan tentu lebih daripada itu adalah memperjuangkannya melalui DPR dan DPRD, agar betul-betul etika kehidupan berbangsa kita laksanakan dengan mengawal agar kebijakan berbangsa dan bernegara betul-betul menghadirkan realisasi daripada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rekan-rekan sekalian, ikhwan akhwat sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, peserta Sekolah Etik Indonesia yang saya hormati, selama Bapak dan Ibu sekalian mengikuti Sekolah Etik Indonesia, sepanjang waktu itu juga sesungguhnya PKS di DPP maupun di DPR dan di DPRD memberikan contoh-contoh konkret bagaimana nilai-nilai itu dilaksanakan di lapangan secara konstruktif, secara empatik, secara membawa manfaat yang seluas-luasnya bagi bangsa dan negara, dan juga sekaligus menguatkan tentang prinsip demokrasi yang bertanggung jawab, demokrasi yang konstruktif, demokrasi yang empatik, demokrasi yang menghadirkan solusi, dan itulah etika yang sesungguhnya. Karena bagi kita, etika tidaklah sekedar norma. Bagi PKS, etika adalah akhlak. Ya, saya sampaikan dalam makalah saya. Jadi kalau ada sebagian menyampaikan makalah, ada 32 makalah tadi Ustadz ya, saya sampaikan dalam bentuk makalah. Itulah yang orisinalnya orang-orang pesantren. Makalah yang saya sampaikan, saya yakin juga nanti bisa ditranskrip untuk kemudian juga bisa disebarluaskan. Bahwa bagi kita, etika juga adalah, atau lebih daripada etika adalah akhlak. Akhlak itu adalah satu bangunan ungkapan yang terdiri dari 3 huruf, asalnya dari 3 huruf, ada kho, lam, dan of. Dalam konteks ini maka akhlak tidak hanya terkait dengan nilai yang normatif, tapi terkait dengan nilai yang normatif, terkait dengan sumber nilai yaitu al-khaliq, dan terkait juga dengan objek nilai yaitu masyarakat manusia, makhluk. Sehingga dengan demikian maka nilai-nilai akhlak, nilai-nilai etika yang dipelajari memang seharusnya betul-betul bisa diejawantahkan, diterjemahkan, diwujudkan, dan PKS sesungguhnya melakukan kedua hal itu berbarengan. Melalui Sekolah Etik Indonesia pada setiap Sabtu dan Ahad pagi, rekan-rekan sekalian mendapatkan pencerahan, mendapatkan perluasan wawasan, pendalaman kecintaan terhadap Indonesia, terhadap NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, tetapi juga secara praksis di lapangan, DPP PKS maupun juga DPR RI dan DPRD melaksanakan nilai-nilai itu secara nyata, secara konkret, secara konstruktif. Tidak juga hanya sendirian, tapi juga bersama-sama dengan partai-partai yang lain, bersama-sama dengan ormas-ormas yang lain, yaitu ormas-ormas keagamaan Islam maupun non-Islam, bahkan juga ormas keagamaan, bahkan ormas-ormas non-keagamaan. Sekali lagi membuktikan bahwa bagi kita, etika betul-betul kita wujudkan dalam bentuk menjadi akhlak. Ketika kemudian dia membuat kita, PKS, mampu dan terus berani, istiqomah, konsisten, jujur dengan apa yang telah dikomitmenkannya, dan bahkan kemudian direalisasikan dalam realita nyata yang senyata-nyatanya. Kalau terkait dengan asas Islam, maka itu bagian dari komitmen PKS terhadap Indonesia. Karena tidak ada satu produk hukum pun di Indonesia yang melarang Islam untuk menjadi asas bagi partai politik.
ketika Indonesia diproklamasikan jadi Indonesia merdeka, sampai tahun 1985, partai-partai, ormas-ormas banyak sekali yang asasnya adalah asas agama, baik itu Islam, Kristiani maupun yang lainnya. Dan tidak ada satupun produk perundangan yang melarang dipergunakannya Islam atau agama menjadi asas bagi kegiatan organisasi. Hanya ada larangan terhadap penggunaan Islam sebagai asas adalah pada periode akhir daripada masa kepemimpinan Pak Harto, dari tahun 85 hingga tahun 1985 hingga tahun 1998, selama 13 tahun Pak Harto memimpin Indonesia. Saat itulah diberlakukan asas tunggal. Tetapi sebelum itu, ketika Pak Harto memimpin dari tahun 1967 sampai 1985, selama 17 tahun, pada zaman Orde Baru sekalipun, asas Islam, asas agama diperbolehkan menjadi asas bagi partai-partai politik. Jadi bahkan mayoritas tahun di mana Orde Baru ada, 17 tahunnya dengan asas yang beragam termasuk asas Islam, 13 tahun baru tidak boleh. Jadi tetap saja mayoritas zamannya Orde Baru pun asas Islam diperbolehkan, karena memang Islam bukanlah asas yang dilarang. Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang bertentangan dengan Pancasila adalah komunisme. Itulah karenanya PKI dilarang, dan itulah karenanya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tetap berlaku. Dan ketika hadir era reformasi, di mana kemudian PKS hadir, di mana PK kemudian menjadi PKS ikut dalam pemilu, maka undang-undang sudah berubah. Undang-undang tentang partai politik tidak lagi undang-undang tentang Undang-Undang nomor 8 tahun 85 yang melarang dan atau hanya membolehkan Pancasila sebagai asas. Tetapi selama Orde Reformasi mengikuti dan melanjutkan apa yang sudah ada sejak zaman Bung Karno, sejak 17 tahun awal masa pemerintahan Pak Harto, di mana kemudian asas Islam diperbolehkan, di mana asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila diperbolehkan, dan Islam pastilah tidak bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila justru di dalamnya ada keikutsertaan daripada para ulama-ulama, tokoh-tokoh umat, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Partai Islam, maupun juga dari tokoh-tokoh yang lainnya. Itulah karenanya ketika Islam menjadi asasnya PKS, Islamnya ada Islam yang rahmatan lil alamin. Dari dulu kemudian PKS diikut sertakan di dalam pemilu dan diajak dalam berkoalisi, pilpres, pilkada, provinsi, kabupaten kota, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya adalah menandakan konsistensi PKS untuk melanjutkan kiprah bangsa dan negara, kiprah pahlawan-pahlawan bangsa, komitmen dengan 4 pilar MPR RI, dan itulah karenanya menjadi visi daripada PKS yang ada di dalam anggaran dasar daripada PKS, yaitu ingin menjadi pelopor untuk terrealisirnya tujuan nasional sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Memang masih ada Pak Legend Agus Wijoyo, masih ada yang kemudian layak untuk kita curigai, layak untuk kita pertanyakan komitmennya dengan Pancasila, yaitu mereka-mereka yang menghadirkan komunisme atau memperjuangkan komunisme maupun memperjuangkan neokomunisme, apapun namanya, ataupun mereka yang memperjuangkan separatisme ataupun buku separatisme, apapun namanya. Itu termasuk juga tentu adalah liberalisme, termasuk juga tentu adalah terorisme, radikalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila. Mereka semuanya memang layak untuk kemudian dikritisi, layak untuk kita bersatu padu, untuk kemudian kita bisa merealisasikan kehidupan berbangsa bernegara kita, sebagaimana dicita-citakan oleh generasi proklamasi Indonesia dan juga generasi reformasi Indonesia. PKS tentu saja dengan begitu lama mengikuti Sekolah Etik Indonesia dan begitu serius merealisasikannya etika-etika tadi itu di dalam kehidupan berpolitik yang nyata, baik melalui partai maupun melalui DPR RI, DPRD, sesungguhnya ingin menegaskan kembali bahwa PKS yang adalah untuk Indonesia, PKS bervisi untuk menjadi pelopor realisasi daripada tujuan nasional sesuai yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan di dalamnya ada Pancasila, di dalamnya pastilah kemudian ada yang terkait dengan masalah hal-hal yang disepakati dalam konteks Indonesia. Dengan demikian maka hanian lakum, selamat kepada para peserta Sekolah Etik Indonesia. Mudah-mudahan pencerahan yang telah diberikan oleh Lemhanas, oleh para narasumber, oleh para instruktur, baik dari Lemhanas maupun dari ormas-ormas Islam maupun juga dari kampus, termasuk juga yang diberikan oleh para pimpinan PKS, betul-betul akan bisa antum hayati,
akan bisa kemudian direalisasikan, karena pastilah dalam PKS ada ungkapan yang sangat antum hafalkan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita diingatkan akan menjadi dosa besar kalau kita melaksanakan sesuatu yang kemudian kita mengatakan sesuatu tapi kemudian kita tidak melaksanakannya. Kalau di pesantren di mana kemudian PKS banyak berada di sana, dan santri-santri inilah yang kemudian mengobarkan resolusi jihad sebagaimana disampaikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda melalui peristiwa 2 bulan Oktober tahun 1945. Di pesantren-pesantren diajarkan satu ungkapan yang amat sangat diingat oleh para kader-kader PKS, yaitu al-ilmu bil amalin kasyajari bila thamari, ilmu yang tidak kita amalkan ibarat pohon yang tanpa buah. Ya ada manfaatnya tapi manfaatnya sangat sedikit. Dan tentu diharapkan yang diinginkan adalah ilmu, pencerahan, dan wawasan yang sangat luas ini kemudian bisa dilaksanakan secara konsisten agar Indonesia betul-betul bukan sekedar tumbuh dan bukan sekedar tangguh, tapi betul-betul bisa tumbuh dan bisa tumbuh dan tangguh karena kita kelola dengan bersungguh-sungguh. Terakhir, dengan pendekatan ini maka kita semuanya diingatkan bahwa Al-Quran memberikan kepada kita satu guidance, satu ungkapan yang amat sangat kokoh dan kuat, satu ungkapan yang sangat relevan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita karena nilai universalitas yang ada di dalamnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau Anda selesai dari satu program, maka segeralah lakukan program yang lain. Bila Anda selesai daripada mengikuti Sekolah Etik Indonesia, maka segeralah lakukan yang lain, melaksanakannya, mengamalkannya, menyebarluaskannya agar kemudian bisa bermanfaat untuk seluas-luasnya bagi partai, bagi kader partai, bagi Indonesia, dan bagi masa depan Indonesia mengatasi seluruh tantangan-tantangannya. Bila kokoh dan kuatlah etika kehidupan kita sebagai bangsa, bila kokoh dan kuatlah etika partai politik untuk mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka jaminannya insya Allah Indonesia akan kokoh dan kuat, akan tumbuh secara tangguh karena dikelola secara sungguh-sungguh seperti oleh Partai Keadilan Sejahtera, bekerjasama dengan Lemhanas dan dengan semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Sekali lagi terima kasih yang sangat sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya kepada Lemhanas, kepada DPP Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Syariah Pusat dan seluruh jajarannya, kepada Bapak Ibu sekalian peserta Sekolah Etik Indonesia. Jazakumullah khairan katsiran. Saya mewakili Ketua Majelis Syuro beliau Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri menyampaikan tahniah ini dan sekaligus juga secara resmi menutup kegiatan yang kita selenggarakan, yang antum selenggarakan sejak bulan April hingga Agustus dan waktu-waktu yang berikutnya. Barakallahu fikum jami'an wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil wa nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.